Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar bersama, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pelajaran 1. Indahnya saling menghormati. Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, coba amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama, umat Islam menuju masjid. Gambar yang kedua, umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Gambar yang ketiga, umat Hindu menuju pura. Gambar yang keempat, umat Buddha menuju wihara. Dan gambar yang kelima, umat Konghucu menuju kelenteng. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus selalu menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada. Anak-anakku yang solih dan solihah, sikap saling menghormati tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Kafirun. Anak-anakku, yuk kita mengenali bersama-sama Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Kemudian jumlah ayatnya ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul sekali, jumlah ayatnya ada 6. Kemudian surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Kemudian surat Al-Kafirun ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun, yaitu artinya orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Anak-anakku, setelah kita mengenali surah Al-Kafirun, mari kita membaca bersama-sama ya Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yuk ikuti Pak Guru ya. Dimulai dari ta'awud dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Kemudian arti dari Quran surah Al-Kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Kemudian, bagaimana cara kita mengamalkan makna Quran surah Al-Kafirun? Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diwajibkan untuk menyembah Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Salah satu contohnya adalah kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beberapa kenikmatan yang sangat banyak. Salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yaitu berpikir, atau kita diberi akal pikiran sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga yaitu toleransi sesama pemeluk agama lain. Di Indonesia, agama yang dianut oleh masyarakatnya ada banyak sekali, sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai dan menghormati serta bertoleransi antar sesama pemeluk agama lain, tidak memaksa untuk masuk ke agama yang lain. Kemudian yang keempat adalah menjaga perdamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan, karena permusuhan akan merugikan kita. Selanjutnya, yang kelima yaitu berempati terhadap sesama. Berempati terhadap sesama dapat dilakukan dengan menerapkan sikap peduli terhadap sesama. Contohnya, ketika teman kita mengalami kesusahan, maka kita berusaha untuk menghiburnya serta memecahkan permasalahan yang sedang dialami teman kita. Selanjutnya yaitu menghormati tetangga. Menghormati tetangga dapat dilakukan dengan cara menyapanya ketika bertemu dan memberi salam ketika bertemu, bertutur kata yang baik, menjaga ketentraman, dan menolong ketika tetangga kita sedang mengalami musibah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah materi indahnya saling menghormati. Semoga bermanfaat. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugasnya adalah yang pertama, bagaimana sikap kita jika ada teman yang beda agama
sedang melakukan ibadah. Yang kedua, tuliskan lafal surah Al-Kafirun ayat 1-6 beserta artinya. Ditulis di buku tulis ya, kemudian dikumpulkan kepada guru-guru kalian. Nah, demikian dari Pak Guru. Sebelum Pak Guru akhiri, tetap selalu menjaga iman dan imun kalian ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.